Sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami datang kepadamu Bapa, mengusap syukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kebaikan dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Bapa tetap menjaga dan memberkati kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa membuka hati kami dan memberikan pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 17 dan 18. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Judul renungan hari ini adalah bijak dalam berkata-kata. Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan. Permasalahan tentang kata-kata kembali diperhadapkan kepada kita oleh Amsal. Penulis berusaha menyadarkan dan meyakinkan pembacanya bahwa mereka tidak bisa sembarangan berkata-kata. Sebab dalam kegagalan atau kesuksesan, kemalangan atau keuntungan, bahkan kehidupan atau kematian, perkataan seseorang mempunyai andil. Dengan kata lain, berhati-hatilah, pertimbangkan masak-masak, pahami permasalahan dengan benar dan teliti sebelum berkata-kata. Ingatlah bahwa salah berkata-kata dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar manusia. Namun kenyataannya, banyak orang yang tidak memahami pengajaran tentang berbahayanya perkataan, sehingga mereka senang berbicara berdasarkan perasaannya saja dan tidak berdasarkan pengertian. Ia tidak peduli apakah yang dikatakan itu ada maknanya atau tidak bagi orang lain, dan apakah perkataannya itu akan membuat masalah atau tidak. Dengan kata lain, ia hanya senang mendengar perkataannya sendiri. Seorang yang berkata-kata adalah seperti seseorang yang melemparkan sebuah benda yang diikat dengan karet panjang, dan ujung karet itu diikatkan pada lehernya. Ketika benda itu dilempar, karet akan tergang hingga maksimal. Setelah itu karena kelenturannya, karet itu akan menarik kembali benda itu, dan pasti benda itu akan mengenai orang itu sendiri. Jika orang itu berhikmat, maka benda yang dilempar itu bukanlah batu ataupun potongan besi, melainkan roti atau hal-hal yang lain yang tidak akan menyakitinya, namun memberikan kesenangan dan kenikmatan. Dengan kata lain, perkataan seseorang bersifat mengikat orang itu. Ia tidak akan dapat melepaskan diri dari apa yang pernah ia ucapkan, entah itu perkataan baik atau buruk. Amsal 18 ayat 17 mengajarkan kita bagaimana menghindarkan diri dari pertikaian yang bersumber oleh karena tidak bijaknya kita dalam berkata-kata. Saat berbicara, perhitungkanlah orang lain di sekitar diri. Mereka punya banyak pendapat yang mungkin bukan saja berbeda, tapi mungkin lebih benar dari apa yang kita katakan. Pikirkanlah apa yang harus kita katakan. Ujilah apa yang dikatakan, sehingga jika ada orang yang membantah, kita siap mempertahankan dan kita tidak menjadi malu karena semua perkataan kita adalah kebenaran yang berisi fakta-fakta yang tak terbantahkan. Jangan cepat berpendapat
sebelum kita menguji kebenarannya. Karena itu, hati-hatilah dalam kehidupan, karena ujian akan datang silih berganti. Sebelum pertikaian tiba, semua harus diselesaikan. Penyelesaian bijak dalam kehidupan adalah persiapan sebelum mengayunkan berbagai perkataan. Belajar bijaksana untuk berbicara. Jangan sampai kita dipermalukan oleh perkataan kita yang salah. Sudahkah Anda bijak dalam berkata-kata? Apakah Anda memberikan telinga untuk mendengar pendapat orang lain? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan setiap kami untuk berkata-kata dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ajarlah kami untuk bisa berkata-kata dengan benar, sehingga melaluinya kami boleh menghindarkan diri dari segala situasi yang akan mendatangkan malu bagi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang Engkau curahkan bagi setiap kami pada hari ini. Dan tiba waktunya kami akan beristirahat. Kiranya Bapa menyertai dan melindungi istirahat kami di malam hari ini. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan. Berikanlah kekuatan dan jalan keluar, sehingga damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh.